Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatidz, para guru, para sepuh dan juga tokoh masyarakat, bil khusus yang kita hormati bersama segenap pengurus Masjid Jami' Darussalam At-Taqwa, seluruh jamaah yang hadir, shaimin as-shaiman yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji kehadirat Allah. Pagi hari ini Allah masih berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesempatan untuk senantiasa istiqamah dalam ketaatan. Khusus kita bersyukur bahwa doa kita sejak 2 bulan lalu agar kita minta diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, disampaikan kepada bulan Ramadan, akhirnya doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-20 berapa Bu sekarang? Ya, kalau versi Quickcon katanya sudah 29. Alhamdulillah, hari ini masuk di hari yang ke-12 ya. Berarti tidak lama lagi insyaallah mau lebaran, tinggal 18 hari lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesempatan panjang umur, sehat walafiat, kita bisa menyelesaikan Ramadan ini sampai kepada akhirnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, informasi yang sampai ke kami bahwa Masjid Darussalam At-Taqwa ini hampir setiap hari menggelar sholat tarawih dengan penceramah di dalamnya. Kemudian ada juga kajian subuh. Entah ini yang keberapa kali Bapak Ibu menerima materi tentang Ramadan. Belum lagi kalau kita kali lipat dengan sudah berapa Ramadan yang kita lalui dalam hidup kita. Ya. Jadi jujur pagi ini bingung kita mau kisi materi apa ini tentang Ramadan. Saya pinginnya ada sesuatu yang sekiranya kajian kita itu menambah wawasan kita, menambah wawasan baru, dan bukan sekedar pengulangan dari apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita. Baik. Maka seperti biasa saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, andai ada topik yang sekiranya mau dibahas terlebih dahulu, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, kita akan jadikan itu pembahasan kita pagi hari ini. Ya, kalau bisa dijawab pertanyaannya, kita jawab. Kalau tidak bisa, berarti kami jadikan PR untuk kesempatan berikutnya. Baik. Silahkan, ada yang mau mengawali terlebih dahulu, Pak? Ada? Kalau tidak ada yang tanya, maka juga seperti biasa saya yang akan tanya.
Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang berbicara tentang puasa di dalam Al-Quran itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat ke berapa? 183. Biasanya kita selama ini mengenal ayat puasa itu hanya pada 183 saja. Padahal kalau kita lihat di Al-Quran, rangkaian ayat yang berbicara tentang puasa itu sebenarnya dimulai dari 183 sampai 187. Terakhir ayat yang spesifik bicara tentang puasa itu ayat 187 ya, yang tadi kita sama-sama baca dalam sholat subuh kita. Ayat 183 itu mungkin kita tidak usah bahas lagi ya. Sudah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ingin langsung loncat ke ayat 187 ketika Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa ar-rafathu ila nisaikum. Rafat itu kalau diartikan bahasa letterlock kita mungkin bisa dibilang bercumbu atau berhubungan dengan istri kalau untuk laki-laki. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di sini Allah tegaskan perempuan itu adalah pakaian buat kalian dan laki-laki itu juga pakaian buat perempuan. Ini biasanya sering dipenggal dipakai oleh penceramah-penceramah dalam nikah. Jadi suami istri itu punya fungsi, kata Allah Subhanahu wa taala, fungsinya sebagai apa? Sebagai pakaian. Apa fungsi pakaian? Yang pertama, fungsi pakaian paling utama itu adalah menutup aurat. Jadi kalau suami istri sudah saling mengumbar kejelekan pasangannya di depan orang lain, itu fungsi pakaiannya sudah sobek. Fungsi pakaiannya sudah hilang. Jadi kalau suami istri pengen langgeng hubungan rumah tangganya, maka yang harus dilakukan, harus disepakati oleh kedua suami istri ini adalah apa? Tidak boleh saling mengumbar keburukan. Tidak boleh saling mengumbar aurat. Tapi itu fakta, Ustaz. Iya, aurat kita juga fakta. Kalau kita punya bisul di pantat, apa harus kita menunjukkan fakta itu ke semua orang? Ya. Bahwa kita sedang bisulan di pantat kita lalu dipertontonkan. Yang namanya aurat, apapun kondisinya, kalau tidak dalam kondisi yang betul-betul darurat, maka dia tidak boleh tersingkap. Bahkan kalau bisa, suami istri itu tidak perlu untuk mengungkapkan masalahnya, hatta ya bahkan kepada orang tua dan mertua sekalipun. Kalau ada masalah, selesaikan sendiri. Kalau mau tenang, selesaikannya di kamar. Biar cukup kita saja yang tahu. Tidak perlu orang tua kita tahu, tidak perlu mertua kita tahu urusan rumah tangga kita yang sifatnya itu keburukan di antara kita. Nah, ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, pakaian itu adalah menjadi hiasan. Jadi kita kalau punya pakaian itu suka bangga. Ada baju-baju khusus yang kadang kita hanya pakai di momen-momen tertentu. Baju untuk kondangan, ya. Kita kalau pakai pakaian gitu, kita bangga. Seneng kayaknya ketemu orang tuh pengen pamer itu. Jadi kalau Bapak Ibu mohon maaf kalau kita sudah mulai risih kan. Mau jalan ke sini istrinya pengen ikut, apa sih mah ikut-ikut, malu-maluin. Hati-hati itu. Itu fungsi pakaiannya sudah hilang. Ibu kalau malu ketemu orang lain ada suaminya, berarti fungsi pakaiannya sudah hilang. Kita sudah nggak bangga lagi dengan pakaian kita. Pengennya apa? Pengennya udah buru-buru aja masukin kotak bareng sama elak. Kalau bisa diloak. Itu fungsi pakaian.
Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kalian itu selama puasa menahan diri. Fataba alaikum wa afa ankum, maka Allah ampuni kalian, Allah maafkan kalian. Fal'ana bashiruhun, dan sekarang silahkan kalian boleh gauli istri-istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, cari apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Nah, sampai di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini spesifik sekali berbicara tentang masalah suami istri di bulan Ramadan. Pertanyaannya, pernah tidak Bapak Ibu cari tahu kenapa rangkaian ibadah puasa itu disandingkan dengan tanda kutip hubungan suami istri? Jadi yang pertama, latar belakang turunnya ayat ini sebenarnya ada satu peristiwa. Dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di awal-awal Islam, puasa yang kita kenal saat ini itu tidak sama seperti yang kita rasakan. Jadi ada proses dalam pensyariatan puasa. Makanya dalam ayat 183 itu disebutkan kama kutiba 'alal ladina min qablikum, sebagaimana telah disyariatkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa ini sudah disyariatkan sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu sudah ada. Lalu di awal Islam, puasa yang wajib itu awalnya bukan hanya Ramadan. Jadi puasa yang wajib sebelum Islam, sebelum ayat ini turun di awal Islam itu hanya 3 hari saja di setiap bulan, yang kita kenal dengan Ayyamul Bid. Lalu kemudian ada satu puasa, yaitu puasa Asyura. Nah, itu wajib. Lalu kemudian muncul syariat berikutnya, ketentuan itu dihapus diganti dengan bulan Ramadan. Itu pun ada beberapa ketentuan yang unik awalnya. Nah, salah satunya berkaitan dengan ayat tadi. Dulu itu Pak, puasa itu awalnya dimulai bukan dari fajar, bukan dari pagi. Jadi mulainya itu dari mulai ba'da isya, khususnya setelah seorang itu tidur. Jadi kalau kita ba'da isya kemudian udah tidur, itu tandanya sudah puasa tuh. Jadi kalau tengah malam bangun, nggak boleh lagi kita sahur. Sampai ada kemudian kejadian unik. Kalau suami istri tengah malam, dia nggak tengah malam, awal malam ba'da isya itu sudah tidur salah satu pasangannya, maka hitungannya sudah puasa. Jadi kalau bapak kemudian pulang dari keluar dari kerjaan jam 9 sampai rumah istrinya sudah tidur, bagi kita yang baru pulang belum puasa, tapi istri kita sudah puasa. Jadi kita sudah tidak bisa menggauli dia. Nah, pernah terjadi kepada beberapa sahabat termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau baru pulang malam hari dari luar, tiba-tiba istrinya sudah tidur. Karena pengen dibangunin. Kata istrinya apa? Aku udah tidur ya. Kata Umar saking pengennya, enggak, kamu belum tidur. Ya, akhirnya ditabrak. Nah, maka kemudian banyak mengadu kepada Rasulullah SAW sampai akhirnya turunlah ayat yang tadi kita baca itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas syiyam." Uhilla lakum lailatas syiyam ar-rafatu ila nisaikum. Turunlah ayat tadi, kalau kalian lagi puasa, maka ya malam harinya itu boleh kok menggauli istri kalian. Nah, kemudian nanti setelah ayat yang berbicara tentang hukum suami istri, di situ disebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kalian boleh makan, boleh minum sampai kapan? Sampai, kalau di sini bahasanya zaman dulu belum ada waktu kayak kita, belum ada lampu kayak kita.
Jadi makna terbitnya fajar itu diambil dari ungkapan yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Di waktu fajar ketika dengan kasat mata telanjang kita itu bisa membedakan antara benang yang warna hitam dengan benang yang warna putih. Maksudnya apa? Sudah mulai ada cahaya sedikit. Nah, kejadian ini juga ada latar belakangnya. Jadi selain tadi kisah seperti Sayyidina Umar yang tidak berhasil menggauli istrinya di malam hari karena syariat puasa yang seperti itu, ada juga salah seorang sahabat, bahkan beberapa sahabat itu pernah melakukan hal yang serupa. Kalau dalam riwayatnya itu ada salah seorang sahabat namanya itu Qais bin Shirmah, ada yang bilang bin Syarmah. Qais bin Shirmah ini satu ketika dia datang dari luar dalam kondisi lapar, ya. Jadi hari itu Allahu a'lam apakah sudah masuk puasa atau belum. Yang jelas dia datang ke rumah kurang lebih waktu maghrib menjelang isya. Lalu kemudian tanya sama istrinya, "Ma, ada makanan apa di rumah?" Kata istrinya, "Nggak ada, Pak. Bentar ya, aku cari dulu." Istrinya keluar cari makan, Pak. Saking Qais bin Shirmah ini kemudian kelaparan, capek dari luar, akhirnya dia tidur. Kalau sudah tidur berarti kan sudah puasa. Istrinya datang bawa makanan, "Ya, Papa udah tidur duluan." Akhirnya makanannya itu tidak kemakan. Qais bin Shirmah ini belum sempat makan, sudah langsung puasa lagi. Apa yang terjadi? Paginya pingsan. Alhamdulillah ya, kita puasanya nggak begitu kan. Kalau kita kan buka alhamdulillah maghrib santap kolak gorengan ini ya. Itu baru pembukaan. Makan besarnya kapan? Nanti mau tidur sebelum tidur habis taraweh. Jadi kita maghrib makan, habis taraweh kita ngemil. Ya, paginya kita sahur. Makanya pengeluaran kita itu di bulan puasa kadang lebih besar daripada di hari-hari biasa. Dan ini sebenarnya perlu ada revisi. Karena apa? Hakikat puasa itu sebenarnya kita digiring untuk merasakan haus dan lapar yang dirasakan orang-orang yang tidak punya uang. Jadi kalau kemudian puasa euforianya kita tahan sebentar, habis itu balas dendam, nah itu hakikat puasanya belum tercapai 100%. Lapar, ya memang lapar. Haus, memang haus. Apalagi kalau kita lihat dari saudara-saudara kita di Gaza, ya, mereka itu bukan puasa satu hari, mereka puasa 24 jam dan bukan baru 12 hari, tetapi sudah sekian tahun mereka selalu berpuasa. Nah, maka dari itu muncullah ayat ini sekaligus menjawab dua permasalahan tadi. Kata ayat ini, boleh kok kalau sebelum terbit fajar kalian menggauli istri kalian dan boleh kalian juga makan. Gitu ya. Lalu kemudian ditutup dengan ungkapan, ini ada etika, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tidak boleh kita itu menggauli istri kita kalau kita dalam kondisi beriktikaf di masjid. Nah, Bapak Ibu yang dimulakan Allah, ini salah satu ayat yang rasa-rasanya selama ini mungkin luput, jarang dijelaskan oleh para guru kita, karena biasanya kita hanya membahas hanya di 183 saja. Paling mentok ada yang sampai di ayat 186, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Itu ayat berbicara tentang doa. Maka hari ini saya ingin sampaikan ada satu ayat lagi berkaitan dengan hukum puasa yang juga harus kita cermati bersama, yaitu 187. Nah, bersambung kepada masalah puasa nanti, di akhir dari puasa ini kita kemudian memiliki satu syariat yang dikenal dengan Aid al-Fitr. Saya juga tertarik untuk mengangkat masalah ini karena
di masyarakat kita pemahaman tentang Idul Fitri itu juga kadung. Banyak yang kemudian tidak komprehensif dalam memahaminya. Diawali dari makna Id itu sendiri. Selama ini kita lebih sering memaknai Idul Fitri itu sebagai apa? Idul Fitri itu artinya apa? Kembali kepada suci atau fitrah. Jadi ada yang membedah secara bahasa, Id itu artinya kembali. Memang ada kata bahasa Arab diambil dari ada ya'udu, artinya kembali. Fitrnya diambil dari kata fitrah, artinya suci. Maka Idul Fitri artinya adalah kembali kepada kesucian. Yang jadi pertanyaan berikutnya, kalau kita katakan Id di sini adalah kembali, nanti kalau pas Idul Adha artinya kembali apa? Kembali disembelih. Ya. Id itu bukan kembali, Pak. Ini secara bahasa ya, jangan dipotong videonya. Kalau secara makna bahwa di hari Idul Fitri kita kembali ke suci karena dosa kita sudah bersih, karena dosa-dosa kita diampuni seperti bayi yang baru lahir, itu betul secara makna. Tapi secara bahasa Id itu bukan kembali. Id itu hari raya artinya. Ya, kita punya hari raya dalam satu tahun itu Idul Fitr, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Haram kita untuk puasa di dalamnya. Kenapa kemudian disebut dengan Id al-Fitr, hari raya al-Fitr? Kata fitr ini sebenarnya dari bahasa Arab juga, itu bukan fitrah yang kita maksud, fitrah kesucian. Jadi bahasa Arab itu kadang beda satu huruf, beda arti. Kalau fitrah dengan tak marbutoh betul. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Setiap orang yang lahir itu dilahirkan dalam kondisi fitrahnya. Nah, itu benar. Tapi kalau yang dimaksud fitr dalam penamaan Idul Fitri, itu sebenarnya kata fitr yang diambil dari iftar. Apa istilahnya iftar itu? Buka. Kalau di apa namanya bahasa Inggris itu breakfast. Jadi makanan pertama, santap pertama di hari itu. Kenapa sarapan itu disebut dengan breakfast tadi? Karena hari itu kita belum makan, lalu kemudian kita pertama makan di pagi hari, sarapan. Nah, itu disebutnya breakfast tadi. Kalau di hari ketika kita puasa, makan pertama kita setelah puasa kapan? Maghrib. Maka waktu maghrib itu, ya, itu disebut dengan kata iftar. Iftar itu jadi dipakai untuk sarapan. Jadi kalau kita sarapan hari-hari pagi, itu bahasa Arabnya iftar. Kalau hari ketika kita puasa, kapan kita makan pertama? Itu makannya pada maghrib. Makanya makan pertama, santap pertama pada maghrib itu disebut dengan iftar atau fitr. Kita suka bilang iftar jama'i, buka bersama. Nah, setelah 30 hari di bulan Ramadan kita itu puasa, pagi hari kita tidak makan, tidak minum, ada satu hari pertama, yaitu di 1 Syawal, hari itu kita pertama kali boleh makan di pagi hari, boleh makan di siang hari. Makanya hari itu disebut dengan hari fitr. Karena kita merayakan ini sebagai hari raya, jadilah hari raya ini disebut dengan Id. Momentumnya ini hari pertama kita berbuka, maka disebutlah hari raya kita berbuka. Dalam bahasa Arabnya adalah Id al-Fitr. Sampai sini bisa pahami ya. Jadi makna secara bahasa Idul Fitri itu adalah hari raya di mana hari itu kita tidak puasa. Makanya haram kita berpuasa, bahkan menjadi sunnah sebelum kita berangkat ke masjid atau ke satu tempat untuk melakukan sholat Idul Fitr. Itu sunnahnya apa? Kita minum atau makan, menandakan bahwa hari itu kita tidak
puasa. Nah, berkaitan dengan Idul Fitr ini ada satu kewajiban zakat yang memang zakatnya berkaitan hanya waktu di hari raya Idul Fitr saja momentumnya. Tidak boleh dilakukan di luar momentum Idul Fitr ini. Apa zakatnya? Namanya zakat fitr. Jadi yang lebih tepat itu sebenarnya bukan zakat fitrah, zakatul fitri, sama seperti Idul Fitri. Jadi kita suka tertukar pemahaman bahasanya karena makna fitri tadi dianggap satu fitrah, dan fitrah itu adalah kesucian dasar kita sebagai manusia. Zakat ini dianggap zakat fitrah karena satu persatu. Sampai ada anak-anak tuh kalau dulu sering bercanda sama kawannya, yang kepalanya dikemplang, dia bilang, "Wih, udah difitrahin nih," gitu. Ya, seolah-olah fitrah, zakat fitrah itu adalah zakat atas kesucian seseorang, begitu. Secara makna boleh, tapi secara bahasa yang ini harus kita luruskan. Zakat fitrah itu bukan karena kata fitrahnya, tapi karena berkaitan dengan Idul Fitr, gitu. Maka zakat saat itu disebut dengan zakatul fitri. Coba deh Bapak Ibu buka literasi fikih, sampai saat ini saya belum pernah menemukan ada zakatul fitroti, tidak ada. Pasti zakatul fitri atau shadaqatul fitri. Karena antara zakat dengan sedekah itu sering disamakan dari sisi penggunaan bahasa. Nah, maka dalam literasi fikih kita menemukan adalah yang namanya zakat fitr itu zakat yajibu ikhrajuha 'alal muslim qabla sholati 'idil fitri. Zakat yang harus wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sebelum sholat Idul Fitr. Nah, dari sini nanti muncul turunan hukumnya. Makanya zakat fitr itu tidak boleh melewati hari Idul Fitr. Ada dalam mazhab fikih itu yang paling lunak itu membatasi paling maksimal itu sebelum maghrib di hari raya Idul Fitr 1 Syawal. Tapi mayoritas mengatakan bukan sebelum maghrib, sebelum sholat Id itu harus ditunaikan. Nah, memang ada riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitr min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamar aw sa'an min sya'ir ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Ini dalil kewajibannya. Yang pertama kata Rasulullah, kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr di bulan Ramadan atas setiap orang sa'an min tamar, 1 sa' dari kurma, atau sa' min syair, atau 1 sa' dari gandum, bagi orang yang hamba, budak, ataupun orang yang merdeka, laki-laki ataupun perempuan. Nah, kita coba bahas dari sisi hukumnya, Pak. Berdasarkan hadis ini memang yang disebutkan dengan zakat fitr itu berkaitan dengan makanan pokok. Karena zaman itu di masa Rasulullah SAW, khususnya di wilayah di mana Rasulullah hidup, makanan pokok mereka itu dari gandum ataupun dari kurma. Maka yang disebutkan dalam hadis ini adalah gandum dan kurma tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakat yang tidak mengkonsumsi kurma ataupun gandum? Bagaimana zakatnya? Diambil kesimpulan oleh para ulama, kalau gitu menggunakan makanan pokok daerah tersebut. Jadi kalau kita hari-hari makannya beras, ya zakat fitrnya pakai. Coba kalau kita hari-hari makannya batangan emas, nah zakat fitrnya pakai batangan emas. Ya. Ini yang kemudian melandasi sebagian orang kekeh itu. Saklek harus pakai beras. Hadisnya ini. Jadi orang gembol-gembol datang ke masjid bawa beras. Nah, muncul permasalahan di masa sekarang, khususnya di kota-kota modern.
bolehkah kemudian kita menunaikan zakat fitr dengan uang? Ya. Sebagian saya masih menemukan bahkan di Jakarta itu ada pengurus zakat, pengurus masjid yang tidak mau nerima dengan uang. Alasannya apa? Berdasarkan hadis ini. Ya. Nah, di sini ada penjelasan para ulama bahwa yang dimaksud dengan penunaian zakat fitr itu tujuannya adalah ini namanya maqasidus syariah. Jadi setiap ibadah itu selalu memiliki tujuan. Dari zakat fitr ini tujuannya apa? Dijelaskan dalam riwayat lain. Tujuannya itu sebenarnya ingin agar jangan sampai ada kaum muslimin di hari raya ketika kita senang-senang, lalu kemudian sebagian orang ini kelaparan karena tidak punya makanan. Maka tujuannya adalah membuat mereka itu minimal hari itu tuh jadi orang kaya, ada makanan. Nah, masuk ke ranah kita. Kalau sekarang misalkan, ini contoh yang paling nyata nih. Kalau dulu kan takarannya orang nggak punya makanan. Kalau sekarang kita, karena makanan pokok kita adalah beras. Kira-kira kalau petani beras, yang betul-betul petani, tinggal di kampung, dia punya sawah, dia garap, lalu kemudian kita kasih beras ketika malam Idul Fitr, berasnya cuma 1 kantong. Kira-kira buat dia manfaat tidak? Kalau dia datang dikasih beras, apa dia bilang? Di dapur banyak tuh Pak, tumpuk. Karena dia ketika panen, beras dia sudah ditimbun. Minimal buat keluarga dia 3 atau 4 bulan berikutnya. Buat cadangan. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan mah bukan berasnya Pak. Beras mah banyak tuh di belakang. Orang saya petani. Yang dia butuhkan adalah pendamping daripada beras itu. Bahkan kemudian ada ulama yang mengatakan gara-gara wajibnya beras, tujuan untuk membuat si fakir, si miskin ini kemudian tidak kelaparan, malah kemudian tidak tercapai. Karena dia merasa punya beras, dapat beras lagi, akhirnya apa yang terjadi? Yang dibutuhkan sekarang bukan beras, yang dibutuhkan adalah uang. Maka beras yang didapat kemudian dijual untuk mendapatkan uang. Karena berasnya tanggung, karena kondisinya dia juga bukan ngewarung, karena tetangganya juga nggak butuh-butuh banget sama beras, akhirnya sudah deh, berasnya dijual murah saja. Ya. Jadi muzaki belinya dari warung misalkan 1 liternya 13.000, sekarang berapa Bu? 15.000 misalkan, sampai kepada fakir miskin, karena habis itu dijual lagi, akhirnya dijual murah. Ya, sudah deh 10.000 saja. Nah, ujung-ujungnya dapatnya duit 10.000. Coba kalau dari awal dikasih duit saja, 1 liternya kan 15.000. Nah, dalam kasus seperti ini kira-kira mana yang lebih bermanfaat? Zakat pakai beras atau zakat pakai uang? Maka para ulama kemudian membuat satu rumusan hukum. Boleh kita itu mengganti zakat fitr itu dengan uang. Kalau tetap pengen pakai makanan pokok, boleh tidak? Boleh. Itu hukum asalnya. Tapi kalau kemudian diganti dengan uang, boleh tidak? Boleh juga. Bahkan kalau sekarang mau dilihat konteks kekinian, kita harus lebih lihat mana kira-kira maslahat yang lebih besar. Ini saya mencoba satu persatu, Pak. Kata Rasulullah tadi kan, agnuhum an tawafi hadzal yaum. Bikin mereka itu jangan sampai hari ini kelaparan terus keliling. Keliling itu maksudnya apa? Ngemis. Tujuannya adalah membuat orang-orang itu cukup. Maka apapun yang dilakukan, baik itu dengan uang ataupun dengan makanan pokok, boleh kalau tujuannya ada agar orang itu berkecukupan di hari itu. Makanya sekarang sudah mulai canggih lagi, Pak. Yang mau bayar zakat itu tidak mesti harus datang bawa uang. Buka HP, scan barcode-nya, transfer, selesai. Boleh apa tidak? Boleh. Yang berikutnya adalah waktu wujubiha.
Ini juga penting. Zakat fitr itu wajib bidukhuli fajri yaumil id indal Hanafiyah. Menurut madhab Hanafiyah, wajibnya zakat fitr itu dimulai ketika fajar yaumil id. Jadi kalau hari ini Idul Fitr, baru wajibnya kapan? Pas tadi adzan subuh. Jadi sebelum sholat id, pagi-pagi kita udah harus ketok-ketok tuh warga ya, yang miskin, Pak ini zakat saya. Nah, ini akan jadi masalah nanti kalau ketika kita penunaian zakatnya itu tidak langsung kepada mustahik. Kan di masyarakat kita selalu ada panitia pengumpulan zakat. Coba bayangin, kalau panitia zakat baru buka ya pagi hari tadi subuh, dia terima, dia harus tersalurkan sebelum sholat Id. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat pandangan-pandangan lain dalam masalah ini. Karena madhab Syafi'i dan madhab Hambali mengatakan tajibu bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Wajib zakat fitr itu dari mulai terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau hari ini hari Idul Fitr, maka mulai wajib zakat fitr kapan? Tadi maghrib. Ya, kemarin maghrib itu baru wajib. Ini juga pemahaman yang membuat sebagian orang kalau disuruh bayar zakat fitr itu nanti aja. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Panitia kewalahan. Dari awal sudah teriak-teriak kami menerima, silakan yang mau bayar zakat. Gak ada yang mau bayar zakat. Begitu takbiran maghrib, ya, yang lain sibuk takbiran, panitia zakat tiba-tiba kebanjiran. Malam ini juga harus dibagikan Ustaz. Karena batas pembagiannya adalah besok sebelum Idul Fitr. Apa yang terjadi? Jam 2 malam fakir miskin diketok-ketok ada zakat. Ya. Panitia zakatnya begadang sampai tengah malam. Nah, kita berpikir, bisa tidak ada solusi? Seandainya bisa pendistribusian zakat itu dilakukan sebelum malam hari raya Idul Fitr, boleh atau tidak? Boleh nggak? Di sini perlunya keluasan ilmu. Kita kalau punya ilmunya nanti enak Pak ngamalin agama itu. Al-Hanabilah mengatakan bahwa waktu wajibnya zakat itu bukan hari terakhir saja, tapi qabla waqtiha bi yaumin aw yaumain. Boleh mengeluarkan zakat itu 1 atau 2 hari sebelum hari terakhir. Jadi kalau kita Ramadannya 29, 27, 28 itu sudah boleh. Ini kan bisa meringankan tugas panitia zakat. Bahkan dalam keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Mesir, ya, dalam kitab siamnya itu beliau mengatakan wala mani'a syar'an min ta'jili zakatil fitri min awwali Ramadan. Boleh secara syariat mendahulukan penunaian zakat fitr bahkan dari awal Ramadan. Jadi kalau sekarang kita mau bayar zakat fitr, boleh. Wa huwa sahih inda Syafi'iyah. Ini juga pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Jadi kadang kita mengaku Syafi'i tapi dipenggal-penggal, tidak utuh memahami ajaran Syafi'i itu sendiri. Akhirnya mempersulit diri sendiri. Jadi dalam mazhab Syafi'i boleh dari awal Ramadan. Nah, ini penting saya kasih sampaikan ini agar nanti masyarakat kita, ya, khususnya panitia zakat, itu juga tidak salah dalam memahami proses penghimpunan ataupun pendistribusian zakat. Kalau kita kesulitan Pak untuk mengatur zakat dalam 1 malam, dari sekarang boleh kok dibuka. Ya. Kalau perlu ada himbauan Bapak Ibu agar memudahkan kami dan lebih efektif dalam pembagian zakat, kami menghimbau Bapak Ibu untuk segera menunaikan zakat fitrnya dari sekarang. Kan kalau bisa nanti H-1, H-2 sudah beres, alhamdulillah. Mungkin sisa-sisa saja. Ini akan mempermudah semua. Pertama, muzaki juga dipermudah, ya, karena biasanya kan kalau zakat fitrnya malam numpuk, akhirnya mereka ngantri. Yang kedua juga mempermudah si panitia. Dan yang ketiga juga tidak menyulitkan mustahik. Gitu ya.
Sampai kapan? Wa yamtaddu waqtul ada'i laha 'inda Syafi'iyyah ila ghurubi syamsi yaumil 'id. Dalam mazhab Syafi'iyah paling lambat penunaiannya itu boleh sampai hari raya Id di maghrib, sebelum maghrib paling lambat. Tapi mayoritas yang lain mengatakan sebelum sholat Id. Nah, di sini juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, harusnya panitia zakat itu juga bisa merampungkan tugasnya sebelum Id. Karena saya pernah menemukan satu musola Pak di wilayah kita. Habis Lebaran itu kita sholat di musola itu, tiba-tiba di sudut musolanya itu beras numpuk. Saya tanya ke pengurus itu, beras apa Pak? Bekas zakat kemarin fitrah. Kok belum dibagiin? Ya. Pertama, ini masih menganut mazhab yang harus pakai beras. Jadi yang ada musola itu berasnya numpuk bener, Pak. Kayak miniatur bulog. Nah, yang kedua, kekeliruan pemahaman di tempat itu adalah mereka itu masih memandang bahwa yang namanya zakat itu ditunaikan dari satu wilayah itu dan harus disalurkan ke wilayah itu saja. Jadi skalanya kecil sekali karena panitia zakatnya musola yang ada di satu RT, ya RT 01 misalkan, mereka menganggap bahwa pendistribusiannya harus hanya kepada warga 01. Apa yang terjadi? Ternyata warga itu mayoritas ketika mau lebaran sudah pulang kampung. Jadi mereka bilang, iya Pak Ustadz, ini yang nerima zakatnya lagi pada pulang kampung. Jadi nggak sempat dikasih. Karena harus ditunaikan sebelum lebaran, Pak. Lagi pula kalau misalkan orang sudah pulang kampung, menurut saya, andainya dia punya uang, dia nggak layak juga dapat zakat. Kan zakat fitrah ini ditujukan kepada orang yang tidak mampu, toh. Kalau dia sampai bisa pulang kampung dengan fasilitas yang cukup memadai, mungkin dia sudah keluar dari kategori penerima zakat. Kenapa tidak disalurkan kepada yang lain? Nah, jadi pemahaman yang tadi bahwa zakatnya kan ini punya RT kita, Pak Ustadz. Jadi harusnya buat RT kita saja. Nah, ini harus diluruskan. Boleh kita itu melempar zakat kita. Kalau di wilayah kita tidak ada orang yang layak menerima zakat, boleh kita lempar ke wilayah lain. Negara-negara teluk yang kaya raya itu, mereka itu bukan kebingungan nyari orang berzakat. Yang mereka bingung itu nyari penerima. Di Qatar itu bingung nyari siapa yang mau menerima zakat. Kuwait. Karena mereka negara-negara yang mayoritasnya adalah kaya dan dijamin oleh negaranya. Saya pernah ke Oman itu, Pak. Orang Oman itu kalau sudah ada yang lahir, jangankan dari lahir, sebelum lahir saja hamil itu sudah dijamin oleh negara. Begitu dia lahir sudah dijatah. Jadi Oman itu orang punya rumah itu sama. Gak boleh lebih dari ukuran tanah yang ditentukan pemerintah. Bentuknya, tingginya pun sama. Jadi mereka itu rata rumah tingkat semua. Itu nggak ada yang kelihatan tinggi sampai 3 lantai. Di sebelahnya kemudian lantainya masih tanah, itu tidak ada. Saking dijaminnya sama pemerintah. Jadi bayi lahir itu sudah dikasih kapling, dijamin biaya pendidikan. Hebat. Jadi tujuan daripada zakat fitr itu adalah memberikan kepada orang yang miskin. Kalau di wilayah tersebut tidak ada, maka boleh dilempar kepada wilayah lain yang lebih membutuhkan. Nah, terakhir, siapa orang yang wajib untuk menunaikan zakat fitr? Ya. Zakat fitr itu wajib bagi orang yang masih hidup. Maka la tajibu zakatul fitri 'anil mayyit alladhi mata qabla ghurubi syams akhir yaumin min Ramadan. Kalau ada orang meninggal dunia sebelum maghrib di hari terakhir di bulan Ramadan, wajib zakat apa tidak? Hari ke-29 Ramadan dia meninggal sore hari atau ba'da zuhur, kira-kira dia kena zakat wajib atau tidak? Dalam pendapat yang lebih kuat,
tidak wajib bagi seorang mayit yang meninggal sebelum matahari terbenam pada hari terakhir. Jadi yang boleh, bukan boleh, yang harus banget dizakatin itu kalau ada hutang di tahun lalu misalkan, atau misalkan sampai hari itu dia sudah ingin berzakat tapi belum sempat ditunaikan, lalu kemudian meninggal dunia, nah itu boleh disalurkan. Tapi kalau dari sisi kewajiban tidak wajib, artinya andai tidak ditunaikan pun tidak masalah. Kenapa? Karena sudah keburu meninggal. Zakat ini wajib bagi mereka yang mampu. Yang kedua, la yajibu ikhraju zakatil fitri 'anil janin idza lam yulad qabla maghribi lailatul 'id. Mayoritas jumhur ulama mengatakan kalau ada janin yang belum lahir sampai malam Idul Fitri, malam takbiran, dia juga tidak wajib dizakati. Kalau mau dizakati boleh apa tidak? Boleh. Karena banyak yang bertanya gitu. Ibu hamil bingung ini zakatnya buat sendiri atau buat dia. Ya, buat janinnya atau hanya dia sendiri. Jadi janin tidak wajib. Kalau mau dizakati boleh. Karena hitungannya dia adalah sedekah. Allahu a'lam bishawab. Ini sekelumit hukum fikih yang kami kira mungkin jarang sekali diangkat oleh pengajar-pengajar, penceramah-penceramah selama bulan Ramadan, tapi faktanya kebutuhan kita akan pengetahuan ini sangat-sangat besar. Saya kira cukup untuk materi pagi ini. Barangkali ada yang mau menyambung dengan pertanyaan atau diskusi, silahkan. Khususnya berkaitan dengan hukum fikih di akhir daripada Ramadan. Ada yang mau tanya? Ada yang masih perlu untuk diperjelas? Ibu ada yang mau ditanya, Ibu? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan. Mudah-mudahan pembekalan singkat kita pada pagi hari ini bisa menambah wawasan kita untuk mengoptimalkan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, satu lagi saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, zakat yang berkaitan dengan Ramadan itu hanya zakat fitr saja. Adapun zakat lain di luar zakat fitr, maka waktunya tidak mesti di Ramadan. Jadi kalau Bapak Ibu punya harta kena wajib zakat mal itu dihitungnya dari awal Bapak Ibu punya duit, tidak mesti nunggu Ramadan. Misalkan 1 Syawal nanti kemudian kita laku jual rumah, duitnya kita simpen, nah, sampai nisabnya seharga kurang lebih 85 gram emas, berarti kalau sekarang emasnya sudah 1.200.000, maka di angka 100 jutaan kurang lebih. Kalau kita dapat duit 100 juta, maka di situ kita sudah kena wajib zakat. Walaupun bukan bulan Ramadan. Dapatnya bulan Muharram. Kapan zakatnya? Zakatnya ditunggu dulu 1 tahun. Sampai nanti bulan Muharram tahun depan, nilainya masih sama atau tidak. Kalau nilainya masih sama atau tambah, maka ketika Muharram tahun depan, kita wajib mengeluarkan zakat. Ya. Kekeliruan kita sekarang menganggap bahwa zakat itu hanya ada di bulan Ramadan. Jadi panitianya juga sekarang menyampaikan kami menerima zakat infak dan sedekah, zakat fitr ataupun zakat mal, ya, dan itu hanya di Ramadan saja. Padahal kewajiban zakat selain zakat fitr itu dilakukan tidak berkaitan dengan waktu Ramadan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ingin menunaikan zakat, apalagi ada zakat lain, misalkan kita punya usaha peternakan, kita punya usaha pertanian, itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, Pak. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, mempertebal keimanan, dan semoga memotivasi kita untuk beribadah lebih baik lagi insyaallah taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita cukupkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.